Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulaikan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya turun atas kita sekalian, rahmat, berkat, dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal yang mengasihi kita. Hati kami siap ya Tuhan, hati kami siap. Kami mau bernyanyi, kami mau bermazmur bagi-Mu. Mari katakan bersama-sama. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Ada banyak cara Tuhan mengasihi kita. Salah satunya melalui alam dan segala sesuatu yang Dia ciptakan. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut, Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Katakan bersama, cara Tuhan mengasihiku. Sungguh Tuhan mengasihi setiap kita, bukan hanya melalui kebesaran-Nya yang Dia tunjukkan, tapi juga melalui kasih dan penyertaan-Nya yang selalu hadir dalam hidup kita, hari demi hari, musim demi musim. Mari rasakan bahwa Dia adalah Tuhan yang selalu ada. Kasih-Mu selalu ada untukku, takkan lepaskanku. Hatiku teguh berpegang padamu, memandang wajah-Mu. Kakakku tak ku Akan jiwaku menyatakan Kau jalan kebenaran dan hidup, Kau penyelamatku. Kau ada di setiap musimku, pemilik hidupku.
dan Engkau setia. Karena itu saat ini Tuhan kami datang, kami membawa doa-doa kami hanya kepadamu. Kami mau menyerahkan masa-masa ini Tuhan, masa pandemi yang masih belum berlalu ini. Tuhan kami berdoa menyerahkan untuk setiap pemerintahan, untuk Bapak Presiden dan wakilnya, untuk segenap jajaran menteri, untuk setiap kepala daerah mulai dari pusat hingga yang ke daerah. Kau yang berikan mereka hikmat Tuhan, Kau yang berikan mereka kebijaksanaan, supaya setiap keputusan yang mereka buat itu boleh benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati mereka, pimpin mereka, supaya mereka boleh membawa bangsa Indonesia ini selangkah lebih maju, selangkah lebih baik, semakin memuliakan Engkau, dan membawa Indonesia ini menjadi negara yang semakin maju. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap tenaga medis dimanapun mereka berada, mulai dari yang ada di kota besar hingga di kota yang terkecil. Tuhan, kiranya Kau yang berkati setiap mereka, lindungi mereka, jagai mereka Tuhan, supaya di tengah-tengah pekerjaan mereka boleh tetap memiliki kesehatan yang baik, tubuh yang fit, sehingga mereka boleh melayani orang-orang di sekitar mereka dengan segenap hati dan jiwa mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang di minggu yang akan datang akan merayakan tahun baru Imlek. Kami tahu Tuhan, tahun baru kali ini mungkin berbeda dengan tahun baru yang sebelumnya. Tapi kami percaya bahwa di tahun ini Engkau ingin mengajarkan kami untuk mengerti arti dari perayaan itu. Engkau akan membuat kami tetap bisa merayakan tahun baru itu, merasakan kekeluargaan di antara kami, merasakan hangatnya keluarga, hangatnya persekutuan di antara kami, meskipun mungkin tanpa bertemu langsung. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang ada di Sulawesi, di Kalimantan, di Jawa Barat, atau dimanapun itu, yang saat ini bukan hanya menghadapi pandemi, tapi juga menghadapi banyak bencana alam. Tuhan, Kau yang hadir di tengah-tengah mereka, Kau yang kuatkan mereka sebagaimana Engkau terus menguatkan kami. Kau yang hiburkan mereka Tuhan, pulihkan mereka. Dan kami percaya Engkau adalah Tuhan yang hadir bersama-sama dengan mereka, menemani mereka ketika mereka memulai menata kembali kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa-doa kami hanya kepadamu, sebab kami tahu Engkau Tuhan yang mendengar kata demi kata. Bahkan hal-hal yang tidak bisa kami ungkapkan, Engkau tahu, Engkau mengerti, dan Engkau terus bersama-sama dengan kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari katakan. Ku percaya Engkau ada dalam gelap, Engkau beserta, Kau menjaga
Di hadirat-Mu yang kudus Tuhan, saat ini kami datang membawa seluruh kehidupan kami. Engkau mengenal kami Tuhan, dan Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Apapun yang menimpa kami saat ini, Kau ada dan kami mau mengikut-Mu dengan setia. Biarlah firman-Mu yang akan kami renungkan pada kesempatan pagi hari ini boleh menjadi penuntun kami yang kekal, yang kuat di tengah zaman yang penuh dengan gelombang dan perubahan. Firman-Mu tidak pernah berubah, firman-Mu menjadi sandaran hidup kami. Allah Roh Kudus, tuntunlah setiap kami tanpa terkecuali. Kiranya terang-Mu dan kuasa-Mu menembus hati dan pikiran kami, menyatakan kehendak-Mu dengan jelas kepada setiap kami, domba-domba Tuhan. Ini waktu ini kami serahkan Tuhan. Jadi waktu kudus-Mu, berbicaralah kepada hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman sekalian, senang sekali kesempatan pagi hari kita bersama-sama boleh beribadah. Dan kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Kita bersama-sama akan merenungkan sebuah tema, yaitu Love Him by Giving. Bagaimana kita mengasihi Allah dengan kita memberi, dengan kita berbagi. Kita akan mendasari satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-14. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Saya jauh bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Teman-teman sekalian, belakangan ini marak sekali berita tentang orang-orang yang menggunakan hutang untuk berinvestasi. Ada banyak orang yang pakai dana margin, pakai uang titipan ibu PKK, uang arisan, dan bahkan uang kebutuhan hidup sehari-hari, uang sekolah anak, dana pendidikan anak untuk berinvestasi, mengambil keuntungan dalam waktu yang singkat. Ada bahkan yang pakai aplikasi pinjaman online sampai 10, sampai dapat 170 juta untuk beli satu saham tertentu. Bukan untung, tapi malah buntung, malah uangnya kecantol, malah merugi dengan begitu banyak. Sampai BI Bursa Efek Indonesia memberikan imbauan resmi tentang dilarang menggunakan utang untuk berinvestasi. Dan yang menarik, survei menunjukkan bahwa kebanyakan orang yang memakai hutang untuk berinvestasi adalah para kaum milenial. Orang-orang muda, bukan orang-orang tua, orang-orang muda yang menggunakan hutang untuk berinvestasi. Hari-hari ini kita hidup tengah-tengah kemudahan yang begitu banyak. Kita bisa membeli barang dengan cara kredit, kita bisa dapat banyak cashback, dan itu mendorong sisi impulsivitas kita di dalam kita menggunakan uang kita. Kalau orang dulu mau belanja, orang mikir-mikir dulu gimana dia bisa nabung sekian lama dan sebagainya. Tapi hari ini banyak orang yang beli bukan karena butuh. Beli karena hype. Beli karena lagi ngetren. Dan bahkan banyak orang hari ini membelanjakan uang lebih daripada apa yang mereka dapatkan. Bagaimana caranya? Mereka hutang dan mereka terlilit hutang. Teman-teman, hari ini saya akan berbicara tentang memberi. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, kita nggak mungkin bisa memberi kalau kita nggak bisa mengelola keuangan kita dengan baik. Kalau kita nggak bisa mengelola keuangan kita nggak bisa memberi. Ya, kita teman-teman perlu sungguh-sungguh memperhatikan hal ini. Kalau kita mau melakukan firman Tuhan, kita mau membagi, kita perlu juga bertanggung jawab dan mengatur semuanya. Banyak anak muda hari ini nggak tahu bagaimana mereka menerima uang saku maupun uang gaji, tiba-tiba nggak tahu kemana, tiba-tiba habis. Tahu-tahu minggu keempat udah habis, tinggal makan Indomie setiap hari. Ya, mereka nggak tahu kemana aja uangnya hilang. Banyak bahkan gajinya lumayan tapi nggak bisa menabung dan lain sebagainya. Kita perlu bersama-sama berkomitmen
untuk sungguh-sungguh mengatur keuangan kita dengan baik. Semua itu titipan Tuhan, semua itu milik Tuhan. Dan kalau Tuhan panggil kita untuk memberi, kita harus bisa mengatur dengan baik. Saya sejak SMA dibiasakan untuk mengatur keuangan secara sendiri, secara mandiri, bahkan kuliah saya juga membayar kuliah saya sendiri. Ya saya mau sharing beberapa pengalaman dan juga bagaimana kita seharusnya bersama-sama mengelola keuangan kita. Baru-baru ini Pemuda Pacar atau Fungsian membuat workshop tentang goal setting. Saya coba pakai skemanya untuk menjelaskan bagaimana kita bisa mengatur keuangan kita. Ya, goal yaitu govern, operate, analyze, and live. Yang pertama govern yaitu menentukan. Di dalam kita mengatur keuangan kita, kita perlu menentukan. Apa yang perlu kita tentukan? Yang pertama adalah tujuan. Setiap orang Kristen bahkan termasuk anak-anak muda perlu memiliki tujuan keuangan di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam Alkitab kita tahu ada orang kaya yang dibilang bodoh. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21, Yesus menceritakan tentang seorang kaya raya, tetapi bodoh. Kenapa? Karena ia mengumpulkan, ladangnya semakin luas, lumbungnya semakin banyak isinya, tetapi enggak ada tujuannya. Dan Tuhan Yesus berkata, orang yang mengumpulkan tanpa tujuan itu bodoh. Mereka berpikir bahwa sumber rasa amannya, sumber jaminan hidupnya adalah uang yang mereka kumpulkan. Penting teman-teman untuk engkau dan saya hari ini memiliki tujuan di dalam keuangan kita. Nah, goal, contohnya apa? Misalnya nih mau beli iPhone 12 mini, nah harganya 13 juta, kita mau beli 6 bulan lagi. Ya 6 bulan lagi. Nah kita harus Google nih inflasinya berapa. Ya, saya udah Googlein buat teman-teman kurang lebih. Begitu muncul 6 bulan turun 6%. Jadi harganya kalau kita beli 6 bulan lagi 12,2 juta. Ya kan? Kita perlu kemudian, ini goal kita, tapi kita perlu menentukan selain goal yaitu plan atau perencanaan. Goal itu penting, goalnya tadi iPhone 12 mini harganya 6 bulan lagi 12,2. Bagaimana kita mencapainya? Dengan sebuah perencanaan yang baik. Kita hitung uang saku atau gaji kita. Katakanlah teman-teman dapat uang saku 100.000 satu hari, satu bulan 3 juta. Atau gaji dapat 3 juta, 6 bulan 18 juta. Perpuluhan 10% 1,8 juta. Kemudian ada pengeluaran. Karena sekarang jarang ngafe, nge-mall, mungkin dia sebulan 1 juta. Ya, mungkin cuma untuk Netflix, cuma untuk ya beli boba atau ya mungkin nggak terlalu banyak ya. Jadi kita bisa save. Nah, jangan lupa juga kita punya penghasilan lain-lain Februari, Imlek, kita angpauan juga dimasukin, ya kan? Katakanlah 3 juta. Nah, disitulah kita bisa tahu, oh ternyata kita punya cukup atau enggak untuk kita mencapai goal kita. Jadi kita harus menentukan, merencanakan apa yang ditentukan tujuan dan juga perencanaan yang baik. Tanpa semuanya itu teman-teman kita akan bingung. Kalau kita punya kelebihan dana kita bisa investasi dan bahkan kita bisa memberi untuk sesama kita. Bahkan kalau saya secara pribadi saya selalu alokasikan setiap bulan untuk punya anggaran untuk memberi. Itu satu hal yang baik untuk menolong kita, untuk kita bukan memberi dari sisa-sisa ya. Tiba-tiba tanggal 31 tinggal Rp5.000 ya kita beri Rp5.000. Tapi kita dari awal bahkan juga memikirkan ada porsi yang memang kita bagikan bagi orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. We need to govern our goal and plan. Kita harus menentukan tujuan dan rencana kita. Yang kedua kita operate. Ya kita melaksanakan. Kita perlu melaksanakan dengan baik. Kalau rencana kita habis 1 bulan 1 juta ya diusahakan supaya terjadi demikian. Jangan sampai kita rencana 1 juta tiba-tiba waduh jebol semua, udah habis 2 juta di dalam bulan yang pertama. Jadi kita perlu track. Kalau saya secara pribadi pakai aplikasi namanya Money Lover, jadi saya track pengeluaran saya setiap bulan. Jadi di akhir bulan saya tahu, oh saya sesuai atau enggak sama apa yang saya rencanakan. Ada banyak aplikasi lain misalnya Uangku ataupun aplikasi Moneyfy dan sebagainya. Kita perlu melaksanakan plan kita dengan baik. Ya. Yang ketiga adalah analyze atau analisa. Ya kita perlu menganalisa, mengevaluasi dengan baik. Akhir bulan dicek, waduh ternyata makannya terlalu banyak bulan ini dan sebagainya. Ada sesuatu yang meleset dari target, misalnya angpaunya. Target awalnya terima net setelah perpuluhan 3 juta. Ternyata dapat 5 juta ya kan. Jadi kita bisa pikirkan, oh
ini bisa dibuat apa dan sebagainya. Ada analisa, ada evaluasi setiap bulannya. Yang keempat adalah LEAP, yaitu kita mencapai hasil atau target kita. Kita bisa beli iPhone, mobil, rumah dan sebagainya. Kalau kita bisa plan dengan baik, kita bisa punya tujuan yang jelas, kita menganalisa dengan baik sampai kita bisa mendapatkannya. Dengan demikianlah kalau kita mengelola keuangan kita dengan baik, kita enggak hidup boros dan juga hidup lebih daripada yang kita dapatkan, baru kita bisa memberi. Kalau kita serampangan dalam menggunakan uang kita tidak menjadi penata lain yang baik atas harta yang Tuhan titipkan, nonsens kita bisa menjadi seorang yang memberi bagi sesama kita. Nah, selanjutnya saya akan berbicara tentang mengapa sih kita harus memberi. Di ayat yang saya bacakan tadi di awal khotbah saya akan membacakannya sekali lagi. 2 Korintus 8 ayat 14, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu supaya ada keseimbangan. NLT menerjemahkan, right now you have plenty and can help those who are in need. Later they will have plenty and can share with you when you need it. Paulus menggambarkan aktivitas memberi seperti sebuah timbangan. Ada kalanya seorang bisa berada di atas, ada seorang kadangkala ada di bawah. Oleh karena itu orang yang ada di atas harus berhenti hanya fokus kepada dirinya sendiri, tetapi melihat orang yang di bawah dan membagikan sebagian kepada orang yang di bawah. Demikian di saat orang yang di bawah ini di atas, dia juga harus melihat orang lain yang di bawah sehingga ada keseimbangan. Ya, ini Tuhan kehendaki. Ketika kita punya lebih, Tuhan menitipkan berkat lebih, kita harus belajar untuk bukan hanya melihat apa yang bisa kita beli, ini milik kita dan sebagainya. No. Tapi kita belajar untuk melihat mereka yang ada di timbangan, sisi timbangan yang lain, dan kita belajar untuk berbagi, memberi kepada setiap mereka. Ayat ini ada dalam kesatuan nasihat Paulus kepada jemaat Korintus untuk memberi kepada saudara seiman yang kekurangan. Mereka sudah tahu mereka harus memberi, mereka sudah tahu firman Tuhan memanggil mereka untuk berbagi dan peduli. Tetapi agaknya yang terjadi di jemaat Korintus, mereka hanya tahu tapi ternyata lambat di dalam bertindak. Jadi mereka mungkin udah bilang, ya kami mau memberi, tapi uangnya tuh enggak tersampaikan. Gitu. Jadi istilahnya bingung gitu, kok nggak ditransfer gitu. Entah lagi didepositoin atau nyangkut di investasi itu kita nggak tahu. Tapi yang jelas mereka bilang iya, tetapi lambat di dalam melaksanakan. Dan mungkin kau dan saya hari ini seperti itu. Kita dengar khotbah tentang memberi, teman-teman, bukan pertama ini, benar ya. Tetapi kita lambat di dalam melakukannya. Kita menunda-nunda dan kita akhirnya enggak memberi. Mari kita bersama-sama memeriksa hati kita. Kalau kita tahu firman Tuhan ini bukan hal yang baru, Tuhan panggil kita untuk memberi, ini waktunya kita untuk melaksanakannya. Dan Paulus kemudian mengajak setiap jemaat untuk ingat bahwa mereka memberi karena mereka telah diberi. Paulus berkata di dalam ayatnya yang ke-9, kamu memberi karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Paulus mengajak penerima surat ini dan kita sekalian untuk mengingat bahwa kita memberi karena Tuhan telah memberi kepada setiap kita. Uang yang ada pada diri kita itu semuanya pemberian Tuhan. Bahkan Tuhan telah memberi satu berkat yang gak bisa kita beli dengan uang, yaitu keselamatan di dalam Kristus. Tuhan Yesus Kristus dalam kekayaannya di sorga, ia rela menjadi miskin turun ke dunia dan ia berkorban di atas Kalvari untuk engkau dan saya. Itu adalah suatu demonstrasi kemurahan Allah yang besar bagi engkau dan saya. Dan sebagai orang yang telah menerima kasih karunia yang besar, Paulus berkata, kita dipanggil untuk meneruskannya. Kalau Tuhan telah memberi kasih karunia yang besar bagi kita, sudah seharusnya kita juga menyalurkan kasih karunia itu kepada sesama kita.
Engkau dan saya diberkati oleh Tuhan, bahkan kita diselamatkan dari kematian kekal. Sudah seharusnya kita belajar melihat orang lain dan kita membagi kepada orang lain. Teman-temanku, papa saya di PHK waktu Krismon tahun 98. Jadi sejak 98 itu keuangan keluarga cukup sulit. Dan kemudian papa saya kesulitan juga di dalam mendanai studi saya. Jadi sejak SMA saya membayar uang sekolah saya sendiri. Sejak kuliah saya juga bayar uang kuliah sendiri, uang makan saya sendiri. Saya berusaha untuk kerja, cari uang, ngumpulin dan sebagainya. Saya kuliah di UKP, saya kuliah manajemen keuangan sehingga menolong saya jadi lebih pintar ngatur. Tetapi tetap sulit karena biaya studi bukan murah dan juga ada banyak expenses yang lain yang saya harus keluarkan. Jadi saya menjalani bulan demi bulan gak gampang. Saya akhirnya karena situasi dan kondisi saya menjadi orang yang pelit. Orang pelit seperti apa? Gampang masuk, sulit keluar. Nah itu orang pelit ya. Jadi gampang ngumpulin, suka ngumpulin tapi gak suka ngasih. Nah saya karena situasi dan keadaan saya jadi orang yang pelit dan kikir. Jadi saya cuma masuk, keluarnya dikit-dikit dan sebagainya. Sampai satu hari saya merasa Tuhan memang pengen expand hati saya. Ya, waktu itu saya mendengarkan, saya saat teduh cerita Zakius pemungut cukai. Nah, dan yang menarik adalah dalam cerita itu setelah Zakius bertobat, Yesus datang kepadanya. Yang menarik, Zakius bukan hanya bertobat dari dosanya, tapi ada pertobatan finansial di sana. Ia mengembalikan uang yang ia tipu berkali-kali lipat bahkan, dan ia memberikan setengah dari miliknya kepada orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Pertobatannya diikuti dengan aksi finansial. Pertobatannya diikuti dengan pertobatan imannya diikuti dengan pertobatan finansial. Nah ini menarik sekali. Dan di situ saya merasa seperti Tuhan berbicara kepada saya tentang hal ini. Bahwa Tuhan seperti menantang saya untuk punya hati yang lebih besar kepada orang lain. Karena kekurangan saya terus melihat diri saya, kebutuhan saya, keinginan saya. Melalui firman Tuhan itu saya merasa Tuhan ingetin saya untuk banyak orang di sana yang membutuhkan. Dan ketika engkau memberi itu juga satu wujud imanmu yang benar di hadapan Tuhan. Di sana saya belajar untuk membagi. Saya hitung dengan jelas 50% itu berapa dan sebagainya. Saya coba cari lembaga misi yang memerlukan atau pekerjaan Tuhan yang memerlukan atau orang-orang yang memerlukan. Saya kemudian menyalurkan setengah dari apa yang saya miliki. Apakah cukup sampai sisanya cukup untuk studi saya? Enggak. Saya masih khawatir. Tapi yang saya rasakan teman-teman, saya dalam hati saya seperti ada sebuah kebebasan. Saya nggak ngerti, kalau kalian kikir teman-teman mungkin merasa seperti saya. Hati kita tuh seperti ciut gitu teman-teman. Hanya mikirin diri kita sendiri. Kadang-kadang kita ngelihat orang susah dan sebagainya, kita pengen nolong, tapi kalau kita pelit tuh kayak seperti diikat gitu hatinya. Jadi kita seperti nggak mau tahu, nggak mau lihat, nggak mau peduli. Jadi hati orang kikir itu, nah teman-teman kikir, teman-teman pasti merasakan hal yang sama. Itu seperti dicengkram gitu. Tapi ketika saya belajar untuk memberi, Tuhan menantang saya belajar untuk memberi, saya merasa ada freedom di sana. Karena ada ruang buat iman saya kepada Tuhan. Ada ruang di mana saya punya iman kepada Tuhan. Bahwa yang bisa menyelesaikan saya kuliah bukan uang saya, tetapi Tuhan saya. Yang bisa menyelesaikan saya kuliah bukan saldo rekening saya, tapi Yesus yang sudah murah hati di atas Kalvari, Yesus yang juga akan bermurah hati dan memelihara hidup saya. Di situ saya merasa cengkraman kekikiran itu jadi ada freedom di sana. Ketika saya belajar untuk memberi, saya belajar untuk tidak hanya hidup bagi diriku dan melihat semuanya untukku, tapi aku belajar untuk punya hati yang lebih luas buat orang-orang di sekelilingku. Teman-teman, bukannya orang-orang yang diberkati, tapi saya justru yang diberkati ketika saya belajar untuk berbagi, ketika saya belajar untuk memberi. Teman-teman, hari ini Tuhan juga mengasihimu.
Saya nggak bilang hidup ini mudah, hari ini mungkin sulit. Buat teman-teman yang kerja mungkin hari ini sulit. Tapi maukah engkau memberi ruang iman di dalam hatimu? Maukah engkau belajar memberi dan belajar memiliki ruang iman dalam hati? Bahwa Tuhan itu akan mencukupkan engkau ketika engkau peduli. Saya sering khawatir, saya juga masih bisa khawatir. Di tengah-tengah khawatir itu saya punya iman. Saya berkata, God, I trust in you. Lord, I trust in you. You will provide my life. Tuhan akan pelihara hidupku. Teman-teman, ada banyak cara kita bisa memberi hari ini. Hari ini kita bisa memberi melalui perpuluhan kita kepada gereja. Kita bisa memberi persembahan ketika kita beribadah seperti sekarang ini. Tapi kita juga bisa memberi bagi korban-korban bencana. Kita bisa memberi bagi saudara kita, teman-teman kita yang mungkin sakit dan berkekurangan. Mungkin kesulitan membayar biaya studi, kita bisa belajar untuk menolong mereka, memberi kepada mereka. Kita juga bisa memberi bahkan orang-orang yang kita tidak kenal, mungkin sopir Grab yang nganterin Grab food kita, ya kan? Hujan-hujan gitu. Jangan, ye hujan, gak perlu bayar parkir, gak perlu kehujanan, ye gitu. Cuma say thank you, gak dikasih tip. Karena ada bagian pengorbanan yang mereka lakukan sehingga kita gak harus kehujanan. Gitu. Kita bisa memberi. Bahkan kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Imlek tahun ini saya gak tahu menurun pendapatannya atau meningkat. Saya udah gak dapat teman-teman, udah merit ya. Tapi mari kita belajar untuk enggak begitu dapat langsung kayak ngelis, mau beli apa. Tapi di masa-masa yang sukar ini mari kita belajar untuk melihat, ngelis siapa yang bisa kita tolong, siapa yang kita bisa bantu. Ingat kita memberi karena kita sudah diberi. Kita memberi karena kita sudah dipelihara oleh Tuhan, bukan hanya berbicara soal finansial. Tapi terutama kita diberi hadiah dan kasih karunia besar melalui pengorbanan dan keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Mari kita yang beroleh kemurahan Tuhan yang besar, kita belajar mencurahkan, melanjutkan kasih karunia kemurahan itu kepada sesama kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menghidupi firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Kau mengenal setiap kami, ya Tuhan. Kami domba-domba-Mu, bahkan Kaulah pencipta kami. Dan Kau kenal kami, Engkau tahu ketika kami khawatir, ketika kami takut, ketika kami bahkan saat ini kesulitan. Ya Tuhan, tolong kami agar di dalam hati kami punya ruang untuk iman kami kepadamu. Biarlah kami Tuhan boleh percaya bahwa Engkau Allah kami, Engkau enggak akan tinggalkan kami, Engkau akan pegang kami di dalam kesulitan sekalipun. Kalau ada di antara kami yang saat ini kami berkelimpahan atau punya lebih, Tuhan tolong kami untuk kami belajar, untuk melihat sekeliling kami, belajar untuk mengulurkan tangan kami dan berbagi. Kalau ada di antara kami Tuhan dapati kami kikir Tuhan, hati kami sempit Tuhan, kami menutup mata bagi orang-orang di sekeliling kami. Tuhan kiranya Allah Roh Kudus boleh menembus kedalaman hati kami, melembutkan hati kami dengan kasih karunia-Mu yang besar. Mengingatkan setiap kami betapa kami dipelihara dan dikasih oleh Tuhan. Bahkan Kau yang kaya Yesus, Engkau mau miskin bagi setiap kami. Tuhan tolong setiap kami materaikan firman-Mu menjadi bagian yang kekal di dalam kehidupan kami. Yang kami pelihara, yang kami simpan, yang kami hidupi sampai akhir hidup kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan, yang boleh terus mengingatkan kita untuk hidup penuh dengan iman. Percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan dan belajar untuk melihat ke sekitar, bukan hanya fokus pada diri kita sendiri. Saat ini saudara, dimanapun saudara berada, saya mengajak setiap kita boleh bangkit berdiri dan dengan penuh iman kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan kita. Pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Di akhir ibadah ini mari kita semua bangkit berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita membawa hidup kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh beribadah. Suatu panggilan bagi kami untuk menikmati Engkau, memuji Engkau, dan dituntun oleh kebenaran-Mu. Ya Tuhan, tolong kami untuk mengingat bahwa kami bukan hanya dipanggil untuk beribadah, tetapi terutama kami dipanggil untuk pergi. Kami dipanggil untuk menjadi berkat kemanapun Tuhan menempatkan kami. Ini hidup kami Tuhan, ini masa muda kami. Kami bawa di atas altar-Mu Tuhan, untuk Engkau pakai bagi kemuliaan nama-Mu. Ya, firman-Mu menuntun kami, berkat damai sejahtera-Mu mengawal setiap kami. Kami mengarahkan hati kami kepadamu, menerima berkat yang datangnya dari Allah Tritunggal. Kiranya kasih rahmat dari Allah Bapa, persekutuan cinta daripada Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai engkau dan saya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. All the